Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan hari ini saya sedikit akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua tentang pertanyaan dari beberapa kawan beberapa waktu lalu yang menanyakan yang mana lebih mudah kita merawat cabai rawit dibanding cabai keriting. Nah, jadi ini adalah versi saya, karena yang ditanya adalah saya, berarti pendapat saya. Dan kebetulan untuk tahun ini tuh saya punya dua tanaman, ada cabai rawit, ini jenisnya Dewata 76 F1, dia di jenis hibrida. Nah, ini dia CMK lokal Sumatera Barat, varietas Radah. Cuma kalau saya pribadi itu, kalau untuk menanam cabai, saya selalu mengandalkan cabai keriting untuk yang menghasilkan, untuk yang dijual dalam skala banyak. Ini musim ini saya tanam 2000 pohon kurang lebih. Kalau cabai rawit ini cuma dikit, sekitar 300 pohon lah. Nah, itu dari beberapa tahun, dari semua tahun selama saya menanam cabai itu saya kebanyakan menanam cabai keriting untuk skala jual ataupun yang menghasilkan. Kalau cabai rawit itu saya biasanya tanam hanya untuk skala rumahan ataupun yang kita pakai lah untuk keluarga ataupun bagi-bagi tetangga lah, seperti itu. Jadi untuk perbedaan dari segi perawatan, kalau saya pribadi menurut saya itu lebih mudah kita merawat cabai rawit dibanding cabai keriting. Walaupun cabai keritingnya adalah varietas lokal dibanding rawitnya adalah varietas hibrida, itu masih lebih mudah merawat cabai rawit dibanding cabai keriting. Apalagi kalau misalkan kita bandingkan antara lokal dengan lokal, cabai rawitnya adalah jenis lokal, cabai keritingnya adalah jenis lokal, itu masih lebih mudah kita merawat cabai rawit dibanding cabai keriting. Apalagi kalau misalkan kita bandingkan rawitnya adalah cabai lokal, keritingnya adalah cabai hibrida, itu lebih mudah lagi kita menanam cabai rawit dibanding cabai keriting. Dari segi mudahnya itu bukan berarti apa ya, bukan berarti kita tidak perlu merawat, bukan. Cuma dalam segi apanya ya, dia bisa dikatakan lebih rewel cabai keriting dibanding cabai rawit, lebih manja cabai keriting dibanding cabai rawit. Nah, itulah perbedaannya. Anggaplah contoh misalkan, kalau cabai rawit itu mungkin 1 minggu kita tidak pernah semprot, mungkin daunnya itu masih aman-aman aja, terhindar dari serangan hama, terhindar dari serangan hama kutu-kutuan ataupun hama ulat, mungkin ya, sebagian besar yang saya lihat begitu. Sedangkan cabai keriting, kalau misalkan 1 minggu kita tidak pernah semprot, itu sudah banyak yang daunnya yang mulai keriting-keriting, sudah banyak terkena hama ulat. Itulah. Jadi di situ dari segi perawatannya. Jadi ibaratnya itu cabai keriting lebih rewel dibanding cabai rawit. Nah, jadi cabai rawit itu anggaplah kita lebih santai-santai memeliharanya ataupun membudidayakannya. Anggaplah contoh, interval penyemprotan kita kalau misalkan cabai keriting itu kan biasanya saya lakukan penyemprotan setiap 3 hari sekali. Tapi kalau cabai rawit itu mungkin kita bisa lebih lama. Anggaplah contoh 5 hari sekali kalau cabai rawit, sedangkan cabai keriting ya harus 3 hari sekali. Bahkan cabai rawit itu mungkin 1 minggu sekali kita semprot, sedangkan cabai keriting itu ya harus 3 hari sekali, paling lama itu 4 hari sekali. Dari segi itulah. Terus kalau misalkan dari segi pemupukan, itu tergantung dari kesuburan tanah. Yang saya nilai itu yang agak berbeda cuma dari segi kerewelannya, dari segi kerewelan, dari segi serangan hama ataupun dari serangan penyakit. Tetapi kalau misalkan dari segi jumlah produksi itu tergantung dari perawatan, bagaimana cara kita memupuk. Yang pastinya yang paling menonjol menurut saya itu dari segi kerewelan, yang mana lebih enteng dirawat cabai keriting dibanding cabai rawit. Kalau misalkan masalah hasil itu ya mungkin berbeda-beda, bisa dilihat dari kondisi tempat kita ataupun kesuburan lahan kita, bisa bisa ditentukan ataupun dipengaruhi dari varietas yang kita tanam. Terus juga ya tergantung dari perawatan yang kita lakukan. Yang pastinya kalau saya, yang menurut saya yang lebih mudahnya rawit kita menanam itu karena dia lebih lebih enteng kita merawatnya ataupun menanamnya, kita lebih santai, bisa banyak waktu yang free. Sedangkan cabai rawit itu ya harus kita taletan, harus kita rutin, harus kita terjadwal waktu pemupukan kita, waktu penyemprotan kita. Misalkan anggap contoh lagi,
Untuk masalah kekurangan kalsium itu, kalau misalkan tanaman cabai rawit cabai keriting itu, kalau misalkan dia kekurangan kalsium itu banyak buahnya yang kuning. Sedangkan cabai rawit itu jarang kita lihat tanaman cabai rawit yang berguguran buahnya ataupun yang rontok buahnya ataupun bunganya karena kekurangan kalsium. Rata-rata itu yang mengalami kerontokan bunga ataupun kerontokan buah karena kekurangan kalsium adalah cabai keriting dibanding cabai rawit. Nah, itu dari segitulah. Makanya kalau misalkan apalagi kita bandingkan kan, kalsium itu dia kan dia pupuk makro sekunder, bukan terlalu utama. Masih ada yang lebih utama, misalkan nitrogen, fosfat atau kalium. Tetapi kalau misalkan tanaman cabai keriting dia kekurangan kalsium itu sudah banyak sudah akan kelihatan gejalanya. Misalkan buahnya kuning, buahnya banyak yang rontok. Sedangkan tanaman cabai rawit kalau misalkan tidak terlalu tidak terlalu kekurangan kalsium itu dia tidak apa-apa. Dia fine-fine aja lah kalau cabai rawit. Jadi itulah menurut saya ya. Kalau misalkan ada kawan-kawan yang berbeda pendapat ya itu mungkin wajar. Karena itu ya menurut dia juga. Tetapi itu versi saya, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Kalau misalkan ada kawan-kawan yang berpendapat lain ataupun sesuai dan berkenan berkomentar, silakan berkomentar aja, kita akan diskusikan. Karena saya biasanya itu membalas komentar semua netizen, baik itu yang mencela, baik itu yang mensupport ataupun yang mengkritik ataupun yang yang membuli, pasti saya tanggapi semua. Komentar baik ataupun komentar buruk itu pasti saya tanggapi, insya Allah. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.